Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Bertemu kembali bersama Ibu Guru Yuli di tempat ini untuk beribadah sekolah minggu. Ya, sekarang kita mau sekolah minggu. Untuk itu anak-anak yang ada di rumah, tenangkan hati dan pikirannya. Ayo semuanya, tidak ada lagi yang jalan-jalan ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, sekarang Ibu Guru mau sapa dulu semuanya. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Oke, semuanya semangat ya yang ada di rumah. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mengangkat pujian Bapa ku datang padamu. Ayo semuanya bangkit berdiri. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau boleh membangunkan anak sekolah minggumu kembali untuk melaksanakan setiap aktivitas yang Engkau telah sediakan. Tetapi sebelum itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah bersama-sama, beribadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, anak sekolah minggu masih berdiri. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, mari kita mengangkat pujian Aku Istimewa. Ayo semuanya, mari kita sama-sama mengatakan Aku istimewa, kamu istimewa. Aku istimewa, istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Sekali lagi katakan aku istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita istimewa. Mataku dapat kedip, mataku dapat kedip, dip. Hidungku dapat bersin, hasin. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tanganku dapat tepuk, tanganku dapat tepuk. Kakiku dapat lompat. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Ya, anak sekolah minggu, ya semuanya pasti sudah mempersiapkan untuk persiapan sekolahnya ya. Sudah ada yang naik kelas. Ya, semuanya pasti kemarin sangat senang karena sudah ada berita bahwa anak-anak sudah boleh belajar tatap muka di sekolah. Tetapi semakin hari ada lagi perubahan jadwal, perubahan untuk
proses belajar mengajar yang membuat anak sekolah minggu sedih. Ya, anak sekolah minggu, ingat, walaupun pada saat ini kita belum bisa bertemu kembali dengan teman-teman kita belum bisa bertemu kembali dengan guru-guru kita untuk belajar langsung, anak-anak tidak boleh sedih terus, ya. Anak-anak harus yakin dan percaya. Apa tugasnya anak-anak di rumah? Anak-anak harus berdoa sama Tuhan supaya bangsa kita atau kota kita ini terhindar dari virus corona. Anak-anak harus yakin dan percaya di balik cobaan yang kita hadapi pada saat ini ada sesuatu atau rencana yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Dan jikalau Tuhan berkenan, suatu saat kita boleh terhindar dari virus corona dan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kita, boleh belajar bersama dengan guru kita, dan boleh pergi jalan-jalan dimanapun kita berada. Ya, untuk itu anak sekolah minggu ingat selalu banyak-banyak berdoa sama Tuhan ya, supaya bangsa atau kota kita ini dipulihkan ya. Ya, anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Guru Tri. Tapi sebelum itu, ayo anak-anak yang ada di rumah yang masih goyang-goyang kiri kanan, semuanya duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, pasang telinganya semua. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang kepadamu untuk membawa doa kami. Kini tiba saatnya anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajarlah anak sekolah minggumu untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ketika mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang jalan-jalan. Dan berkatilah juga buat Ibu Guru Tri yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan anak-anak bisa tanamkan dalam hati dan pikiran mereka. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, shalom. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita, tetapi sebelum itu Ibu Guru mau tanya dulu sama anak-anak sekolah minggu. Siapa di sini pernah menjadi ketua kelas? Nah, pasti di antara kalian pernah menjadi ketua kelas. Nah, bagaimana perasaannya anak-anak sekolah minggu ketika menjadi seorang pemimpin atau menjadi ketua kelas? Tentunya, pastinya sangat senang dan sangat bangga menjadi ketua kelas. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita, tetapi sebelum itu mari kita mengambil Alkitab kita. Mari kita membuka dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Tetapi pada saat ini kita akan membaca ayat 22 sampai 24. Mari kita membaca bersama-sama. Ibu Guru pimpin dari sini ya. Oke. 1 Raja-Raja 12 ayat 22 sampai ayat 24. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, masih ingat dengan raja-raja orang atau bangsa Israel?
Raja yang pertama itu adalah Raja Saul. Iya, setelah Raja Saul mati, siapa yang menjadi raja kedua? Iya, Raja Daud. Nah, setelah Raja Daud mati, yang menggantikan Raja Daud siapa? Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini memerintah bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Nah, setelah Raja Salomo mati, anak-anak sekolah minggu, siapa yang akan memimpin bangsa Israel selanjutnya? Nah, untuk itu mari kita melihat dan mendengarkan video yang Ibu Guru telah sediakan. Mari kita melihat. Salomo juga mendirikan istana untuk tempat tinggalnya yang dibangun selama 13 tahun. Salomo memperlengkapi bait suci dengan berbagai perkakas dari tembaga dan emas. Setelah bait suci selesai, imam-imam meletakkan tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, maka awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Salomo berdoa menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan Allah Israel. Ia berdoa agar ketika bangsa Israel memohon kepada Tuhan dengan mendatangi atau berkiblat pada bait suci, Tuhan akan selalu berkenan untuk mendengarkannya. Salomo memberkati seluruh bangsa Israel lalu mempersembahkan korban bagi Tuhan sebagai tanda pentahbisan dan perayaan selesainya bait suci. Ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, lalu mengunjunginya dengan membawa banyak pemberian. Ratu Syeba sangat kagum dengan hikmat yang dimiliki Salomo. Ketika pulang, Ratu Syeba juga menerima banyak pemberian dari Salomo. Raja Salomo jatuh cinta pada banyak perempuan asing. Ia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Akhirnya, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tuhan sangat marah dan sebagai hukumannya, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi dua dan memberikan separuhnya kepada orang lain. Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo dari bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tuhan juga membangkitkan Yerobeam bin Nebat, seorang pegawai Salomo yang akan menerima separuh kerajaan, sesuai nubuat Nabi Ahia. Akhirnya Salomo mati setelah memerintah selama 40 tahun. Anak Salomo yang bernama Rehabeam menjadi raja menggantikan Salomo. Setelah Rehabeam dinobatkan menjadi raja, ia menolak meringankan beban pekerjaan rakyat, sehingga 10 suku Israel yang dipimpin Yerobeam memisahkan diri. Hal ini memang sudah diatur Tuhan karena dosa Salomo. Akhirnya Israel terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama, kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam, terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin, ditambah dengan orang Lewi dan para imam yang disingkirkan oleh Yerobeam. Yang kedua, kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, terdiri dari 10 suku Israel sisanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana dengan video yang anak-anak sekolah minggu sudah lihat dan tonton, sudah dengarkan? Nah, tentunya pasti anak-anak sekolah minggu masih bingung ya, yang mana ini Rehabeam, yang mana ini Yerobeam, karena sama-sama hampir mirip namanya. Nah, sekali lagi Ibu Guru mau jelaskan, Rehabeam ini adalah anak dari Raja Salomo, sedangkan Yerobeam ini adalah seorang pegawai Raja Salomo pada waktu itu. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ketika Raja Salomo ini mati, yang menggantikan Raja Salomo menjadi raja atas bangsa Israel pada waktu itu adalah Rehabeam. Rehabeam diangkat menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, Rehabeam ini sangat senang. Dia sangat-sangat bangga menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, begitu pula dengan anak-anak sekolah minggu. Ketika anak-anak sekolah minggu menjadi ketua kelas, tentunya pasti anak-anak sekolah minggu sangat bangga dan sangat senang. Begitu pula yang dirasakan Rehabeam pada waktu itu. Nah, suatu hari anak-anak sekolah minggu, bangsa Israel memanggil Yerobeam untuk menemui Rehabeam pada waktu itu. Kenapa dia mau menemui Rehabeam? Mereka mau meminta keringanan pekerjaan kepada Rehabeam. Nah, akhirnya mereka pun bertemu dengan Rehabeam. Ketika itu Rehabeam mengatakan,
kembalilah kamu semua ke rumah masing-masing. Kalian nanti datang setelah 2 hari berikutnya. Nah, akhirnya mereka pun kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelum Rehabeam mengambil keputusan, Rehabeam ini meminta nasihat dari orang-orang tua dan orang-orang muda. Nah, orang-orang tua ini memberikan nasihat kepada Rehabeam. Dia katakan Rehabeam ini harus menyenangkan hati rakyatnya. Nah, sedangkan nasihat atau pesan dari orang-orang muda ini dia katakan, Rehabeam, kamu harus menindas bangsamu, kamu harus menindas bangsa Israel, atau ya, kamu harus menindas, membuat mereka menderita. Nah, anak-anak sekolah minggu, akhirnya 2 hari berikutnya sudah berlalu. Datanglah bangsa Israel bersama dengan Yerobeam menghadap kepada Rehabeam. Nah, ketika itu Rehabeam mengatakan bahwa dia menolak permintaan dari bangsa Israel yang meminta keringanan atas pekerjaan mereka. Nah, mendengar keputusan dari Rehabeam, bangsa Israel ini dia sangat kecewa, dia marah. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Sebagian besar dari bangsa Israel ini meninggalkan Rehabeam. Dia tidak mau lagi dipimpin oleh Rehabeam. Mereka meninggalkan Rehabeam pada waktu itu. Nah, sehingga Rehabeam ini hanya memerintah orang-orang yang masih tinggal di kota-kota Yehuda. Nah, anak-anak sekolah minggu, Rehabeam di sini telah menolak nasihat dari orang-orang tua yang memberikan nasihat yang baik. Memberikan nasihat baik kepada Rehabeam. Tetapi apa yang terjadi? Rehabeam malah mendengarkan nasihat yang tidak benar dari orang-orang muda. Nah, hal itu membuat Rehabeam mengambil keputusan yang salah. Nah, karena itu anak sekolah minggu, dengarkanlah nasihat yang baik. Karena nasihat yang baik adalah salah satu cara Tuhan mengajar anak-anaknya. Nah, anak-anak sekolah minggu, suatu hari Rehabeam ini berusaha untuk kembali menemui bangsanya pada waktu itu. Tetapi apa? Bangsa Israel tidak mau lagi bertemu dengan Rehabeam. Malah bangsa Israel melempari Rehabeam dengan batu sehingga Rehabeam ini hampir mati kasihan. Wih, kasihan sekali anak-anak sekolah minggu. Nah, akhirnya bangsa Israel yang meninggalkan Rehabeam ini mengangkat Yerobeam sebagai raja bagi orang Israel. Nah, ketika itu Rehabeam ini mendengar bahwa Yerobeam sudah diangkat menjadi raja bagi orang Israel. Akhirnya Rehabeam ini mau mengajak mereka untuk berperang. Nah, tetapi anak sekolah minggu, Tuhan menegur Rehabeam melalui Nabi Semaya. Nah, Rehabeam akhirnya mengikuti perintah Tuhan sehingga tidak jadi untuk berperang melawan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yerobeam. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Rehabeam ini menjadi raja atas orang-orang Yehuda dan hanya kepada orang-orang Benyamin, hanya 2 anak-anak sekolah minggu. Karena apa yang dilakukan oleh Rehabeam itu menjadi hal yang tidak baik yang diterima oleh Rehabeam. Nah, akhirnya Rehabeam pun menerima apa yang telah dia lakukan. Baik, nah demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Judulnya Kerajaan Israel terbagi 2. Bahannya dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Sekali lagi judulnya Kerajaan Israel terbagi 2. Bahannya dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24.
Ya, anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh Ibu Guru Tri. Untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian, Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur. Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh hikmat. Ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh hikmat. Terima kasih Yesus, karena Engkau sumber hikmatku. Ya, anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendengarkan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil anak-anak memberikan persembahannya dikasih masuk ke dalam amplop, mari kita mengangkat pujian, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan sudah janji kau dan berkati kau selamanya. Untuk doa syafaat dan doa persembahan oleh Ibu Guru Tri. Baik, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan sepanjang hari yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan di pagi hari yang indah ini, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Pada saat ini pula Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu telah membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini agar boleh menjadi pelebaran akan firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini pula Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Berkatilah mereka dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan itu boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggumu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan mari menjamah setiap tubuh yang sakit, sehingga dari dalamnya ya Tuhan boleh dipulihkan, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga itu boleh menjadi kekuatan untuk pemulihan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terkhusus ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat ibu guru kami, Ibu Guru Rewa yang pada saat ini ya Tuhan dalam kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong dan memberkati Ibu Guru Rewa dalam proses pemulihan, berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dia konsumsi, sehingga dari dalamnya ya Tuhan itu boleh menjadi berkat kesembuhan bagi Ibu Guru Rewa, sehingga Ibu Guru Rewa boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggumu. Berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, terkhusus ya Tuhan dalam mendidik anak-anak sekolah minggumu di tempat ini seturut akan kehendak Tuhan. Biarlah namamu yang terus dipuji dan dipermuliakan di dalamnya ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan kepintaran, hikmat, sehingga ia boleh memerintah dengan baik seturut akan kehendak Tuhan. Terkhusus ya Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini masih saat ini berlangsung terus menerus. Tuhan, mari memberkati kami semua sehingga kami dijauhkan dari virus corona ini, sehingga kami boleh pada waktunya nanti Tuhan yang akan memulihkan negeri kami sehingga kami dijauhkan dari virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, walaupun ibadah kita sudah mau berakhir, tidak ada lagi yang malas-malasan ya. Dengan penuh sukacita, mari kita mengangkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.